Kamu benar-benar menyukai Iran. Tenanglah, ayah pasti akan membantumu. Namun, anak, ibu juga mendukungmu. Saudara, mengapa Anda harus menyerahkan Iran? Harus menikah dengan keluarga Luo? Tidak tahu tentang keluarga Luo ini. Pada dasarnya, apa yang mereka berikan padamu? Kamu juga bisa mengatakannya. Siapa tahu, mungkin kita juga bisa memberikan. Hanya kamu seorang pekerja tani. Aku beritahu kamu, Tuan Muda Luo Haofa telah berbicara. Selama aku menikahkan Iran, dia akan memberiku satu tiket. Tiket konvensi Kowon. Apakah kalian, kumpulan orang miskin ini, tahu? Konvensi Kowon. Bukankah itu diatur oleh ayahku? Itu adalah pertempuran bintang 7 besar Daxia. Jenderal Tua Jiang. Pertemuan tertinggi yang diadakan di Daxia. 3 hari kemudian, mengalokasikan 1 miliar di konferensi. Dan membahas urusan Jiang Cheng. Jika kita bergabung dengan Nine Dragon Conference, maka keluarga baik kita. Bukankah ini karir yang mulus? Setelah semua ini, bukankah itu luar biasa? Aku punya satu. Mengambil barang bekas. Sangat kotor. Apa? Ini benar-benar tiket acara Kowon Wallet City. Suami pasti salah lihat. Tiket untuk konvensi Kowon. Hanya ada 20 tiket di seluruh Daxia. Keluarga Luo menggunakan semua jaringan mereka. Hanya mendapatkan 2. Pembersih ini. Bagaimana mungkin ada barang berharga seperti ini? Tutup mulutmu. Totem dalam hal ini merupakan milik Jenderal Jiang. Palsu. Akan dihukum mati. Siapapun berani menipu. Di seluruh gedung ini. Apa ini benar-benar asli? Ibu, dari mana kamu mendapatkan tiket ini? Oh, saya menemukannya di jalanan. Oh ya, benar. Menemukannya di jalanan, hahaha. Bos Bai, jika aku memberikan tiket ini padamu, apakah kamu akan mengizinkan? Xiao Yudan masih pacaran. Hanya kalian keluarga kelas bawah, masih ingin berunding dengan saya. Aku beritahu kamu, tiket ini, hari ini aku akan mengambilnya. Putriku juga harus menikah dengan keluarga Luo. Ayo orang-orang, ambil dia. Apa yang sedang kamu lakukan? Berani mencuri di bawah sinar matahari. Cepat. Hei, jangan sentuh ibuku. Jangan lakukan apa-apa. Beritahu Wakil Jenderal Ye. Kota Jiang telah selesai patroli. Semuanya aman. 3 hari lagi adalah konferensi Kowon. Pastikan keamanan Jenderal Tua. Tidak boleh ada faktor mencurigakan. Wakil Jenderal Ye. Yang di sana. Apakah dia putri jenderal? Nona Jiang Hong. Nona, pergi. Berhenti. Berhenti. Siapa kamu? Suamiku adalah manajer umum White Estate. Manajer umum properti White. Oh, cepat diam. Ini orang dari Departemen Pertempuran Utara. Departemen Pertempuran Utara. White Estate, bukan? Baik, sangat baik. Apakah kamu tahu? Mereka yang Anda sakiti hari ini memiliki posisi apa? Kecil. Ya Tuhan. Anda akhirnya di sini. Hari ini orang-orang ini di bawah sinar matahari terang mencuri barang-barangku. Akhirnya kalian datang. Hari ini Anda pasti harus memperjuangkan kami. Rakyat biasa, menegakkan keadilan. Jika Anda mengungkap identitas saya hari ini, saya tidak akan memaafkan Anda, tahu tidak? Itu kecil. Apa yang terjadi? Tuan, dia sedang berbohong. Tiket konvensi 9 naga di tangannya. Itu milik keluarga Bai. Saya mengambil kembali barang milik saya sendiri. Dari mana datangnya tuduhan pencurian ini? Omong kosong. Ini jelas-jelas barang yang ibu saya temukan. Benar sekali, Pak. Saya bersaksi untuk bibi saya. Mereka yang mencuri barang bibi. Kamu anak durhaka. Kamu berkhianat, kan? Hari ini saya harus mengajarimu pelajaran. Oh suami, berani bertindak sembrono di depan divisi pertempuran utara saya. Tuan, yang kami katakan semuanya benar. Tiket itu benar-benar milik keluarga Bai kami. Dia hanya seorang petugas kebersihan. Bagaimana mungkin dia memiliki barang berharga seperti itu? Dengan penampilannya yang seperti itu. Bahkan jika dia menjual dirinya, tidak ada yang menginginkannya. Diam. Pekerjaan tidak membedakan tinggi rendah atau mulia rendah. Di bawah langit ini, semua adalah warga bangsaku. Kau pikir kau punya uang 2 sen? Boleh seenaknya merendahkan orang lain? Maafkan saya, Tuan. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Nyonya ini, tiket ini milikmu. Itu milikmu. Hari ini saya di sini. Selama kau tidak ingin, jangan berpikir untuk merebutnya. Terima kasih, Tuan. Aduh, setelah 3 hari ini, hanya saya yang bisa pergi. Ini konvensi Kowon. Kakak itu begitu. Biasanya kau sibuk menyapu lantai. Lebih baik kau berikan tiket konvensi Kowon ini padaku. Berapa uang yang kau inginkan? Semuanya akan kuberikan padamu. Aku tidak ingin uangnya. Kau hanya perlu menyetujuiku. Biarkan putrimu berkencan dengan putraku. Aku akan memberikannya padamu. Aku setuju, aku setuju. Di rumah keluarga Luo suamiku. Selama kita pergi ke konvensi Kowon. Apakah kita masih takut pada keluarga Luo? Tetap. Besok kau harus serius berpacaran dengan Lu Yu. Kamu dengar tidak? Ah, Kak, lihatlah. Hahaha. Bagaimana, anak? Nanti aku akan sukses sendiri. Akan sukses besar. Ayo pergi. Karena masalah sudah teratasi. Jadi kami akan pamit duluan. Ayo pergi. Bagaimana, nak? Katakan padaku, bisa membuatmu pacaran kan? Ayah dan ibu hebat, kan? Ayah dan ibu hebat, kan? Aku sangat mencintaimu, hahaha. Ini orang tua Lu Yu. Tidak terduga, ternyata cukup berbakat. Benar, ibu. Kakekku di sana. Aku ingat ketika aku kecil.
Aku sangat suka bermain dengannya. Di mana dia? Aku akan pergi menemuinya besok. Ah, kakekmu dia. Menyerang dengan satu langkah. Harus mendapatkan kembali wilayah Daxia. Ya. Halo, apa? Cucu saya ditemukan. Ayah, cucu kamu ingin bertemu denganmu. Segera beritahu mereka. Cucu saya akan datang menemuiku. Semua siap menyambut. Ya. Jangan-jangan. Ayah, ceritanya panjang. Xiao Yu sekarang belum tahu identitas kita. Jadi, kamu pasti tidak boleh biarkan dia tahu. Anda, identitas Panglima Besar Daxia. Apa? Lalu bagaimana caranya? Ayah, kamu cukup menyamar sedikit saja. Oh ya, kamu menyamar sedikit. Ah. Terima kasih, Yiran. Masih mau menemaniku bertemu kakek. Tidak apa-apa. Lagi pula, akhirnya kita harus bertemu. Kamu bilang apa? Aku maksudnya. Aku membawa hadiah untuk kakek. Yiran, kamu sangat perhatian. Apakah kalian berdua menganggap aku tidak ada? Luyu, kalau bukan karena aku khawatir tentang Yiran, akan kau diculiknya. Aku tidak akan mengikuti kamu. Menunggu di bawah matahari terik. Ibuku bilang kakekku berada di dekat sini. Mengapa tidak terlihat orang? Cucu. Kumpulan orang bodoh ini. Bagaimana mereka bisa mengikuti? Kakek, kamu bilang apa? Tidak bilang apa-apa. Cepat berhenti. Kamu kenal mereka. Siap siaga semua. Kenal. Lindungi keamanan jenderal. Mereka adalah orang yang mengumpulkan barang bekas. Orang yang mengumpulkan barang bekas mengendarai Mercedes G-Class. Orang yang mengumpulkan barang bekas ini. Mengapa mengikuti kita? Hai, bukan karena ingin aku menjual barang bekas kepada mereka. Plastik mereka hanya 5 sen per kilogram. Saya tidak akan menjual kepada mereka. Ini bahkan paksaan jual beli. Kakek, saya akan mencari mereka. Ya ampun, tidak perlulah. Bersabarlah sebentar agar situasinya tenang. Kakek, jangan takut. Harus memberikanmu keadilan. Hei. Siapkan diri. Saatnya berbicara dengan baik. Kakek, ayah kakek. Cucu kesayanganku. Ya ampun, tinggi sekali. Juga lebih tampan. Hehehe. Siapa yang menjadi menantu perempuan? Kakek, apa yang kamu bicarakan? Ini masih belum jelas. Anak kecil nakal ini berpura-pura di depan kakek. Semua orang telah datang bersama kakek. Saya bisa melihatnya lebih cepat. Tidak mungkin kedua orang ini. Saya tidak tertarik padanya. Aku King Yu. Ayo, King Yu. Kakek, ini adalah hadiah pertemuan untuk Anda. Baiklah, tentu saja. Ini adalah menantuku. Kakek, apa yang kamu lakukan di sini? Saya lebih tua. Tidak punya kemampuan. Mengandalkan mengumpulkan sampah. Mencari nafkah. Naik ke mobil. Pergi ke rumah kakek minum teh. Apa? Duduk di sini. Luyu, kamu benar-benar membuatku putri besar keluarga Kuo naik mobil ini. Hai kakek, kamu sudah pasti mati. Sudah hampir sampai. Benar, sudah sampai di depan. Hai. Kakek, mobil-mobil di belakang. Mengapa terus mengikuti kita? Setelah sampai, bicaralah dengan baik. Jenderal memberi perintah. Segera letakkan senjata. Halo, kakekku bilang kalau tidak dijual, tidak dijual. 50 sen per kati. Harganya terlalu rendah. Harga terendah adalah RMB 1,5 per pon. Kakek, itu adalah cucu laki-laki jenderal. Kamu dengar apa yang kukatakan? 1 pon dan 5 dolar. Kalian harus serius. Semua botol ini untukmu. Apa yang harus kita lakukan sekarang, komandan? Itu adalah cucu kandung jenderal. Tentu saja apa yang dia katakan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Segera, siapkan uang tunai. Apa kamu tidak bisa mendengar aku berbicara? Hai, maukah kamu? Aku bisa pergi sekarang. Tidak masalah, tidak masalah. Ingin, tentu saja ingin. Hanya 1,5. Di sini saja. King Yu, kamu lihat pakaian mereka. Tidak terlihat seperti pengumpul barang bekas. Lebih mirip orang dari Departemen Pertempuran Wilayah Utara. Apa yang kamu pikirkan? Orang dari Departemen Pertempuran Wilayah Utara akan datang untuk mengumpulkan di sini. Botol seberat 5 kg seharga 1 yuan. Mungkin aku terlalu berpikir. Itu saja. Uangnya untukmu. Uang ini. Memberikan kotak sebesar ini. Apakah perlu sebesar itu? Cepat. Sangat berat. Jangan ambil ini. Kita akan membawa botol itu. Kerjasama yang menyenangkan. Masih ada satu lagi. Bukan begitu. Berjalan terlalu tergesa-gesa. Bagaimana dengan kakek? Saya hanya memberi 50 sen per pon. Membawanya hingga 1,5. Hebat-hebat. Ini sungguh hebat. Cucuku benar-benar hebat hehehe. Hanya beberapa yuan. Menjadi senang seperti ini. King Yu. Apakah aku salah mengatakan? Berapa harganya? Masih memberikanmu kotak sebesar ini. Masih begitu berat. Menurut pendapat saya. Barangkali di dalamnya penuh dengan batu. Tidak mungkin batu kan? Aku punya begitu banyak uang.
Ini bukan uang palsu kan? Luyu, ini uang asli. Benar. Jadi setidaknya ada 500.000 di sini. Kakek, apa yang terjadi? Saya juga tidak tahu. Ini bukan pencucian uang kan? Kita harus segera mengembalikan uang ini. Hei, aku tahu apa yang terjadi. Kakek tahu apa yang terjadi. Benar. Aku tiba-tiba ingat. Ditumpukan barangku. Di dalam botol air mineral. Saya mengambilnya. Sebuah vas antik. Mungkin. Bernilai sejumlah uang. 500.000 ini pasti dari uang vas antik. D5075. Jadi kita akan kaya. Senang sekali dengan 500.000. Anak yang malang. Selama bertahun-tahun. Bagaimana kita hidup? Kakek, apa yang terjadi padamu? Ah, tidak apa-apa. Aku maksudnya dengan 500.000 ini. Akhirnya kita tidak perlu makan mantou setiap hari. D5075. Semuanya 500.000. Kita masih perlu makan apa lagi? Ayo pergi. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Xiao Yu, kenapa kamu membawaku ke sini? Kakek, kamu selalu naik sepeda 3 roda itu setiap hari. Mengumpulkan barang bekas itu melelahkan. Aku akan mengajakmu membeli yang listrik. Lebih mudah. Hahaha. Masihkah cucuku yang baik? Ayo pergi, kakek. Hei, kenapa? Tidak ada sampah di sini untuk kalian ambil. Hai, kami datang untuk membeli sepeda 3 listrik. Apa otakmu bermasalah? Jangan menyentuh. Tempat menjual sepeda 3 listrik ada di seberang. Ini adalah toko 4S. Pilih saja satu mobil. Kamu tahu harganya berapa? Kakek, kita salah jalan. Ayo pergi. Tetap. Sungguh kebetulan. Luo Hao, kenapa kamu di sini? Mobil Porsche Cayenne-ku. Dibawa pembantu rumahku untuk belanja. Aku datang untuk membeli mobil baru. Kalian semua masih diam saja apa? Ayo cepat pergi. Kami bisa pergi sendiri. Tidak perlu kamu. Luyu, ayo pergi. Tunggu sebentar. Masih. Ini adalah Luyu. Kamu hanya untuk dia. Menolak pernikahan kita. Bahkan menyerahkan tiket Kowon Conference. Ibuku sudah memberikannya kepada orang tuanya. Tidak perlu kamu memberi. Ibumu hanyalah seorang petugas kebersihan jalan. Beruntung menemukan tiket. Kamu benar-benar merasa penting. Keluarga Luo kami. Itu sungguh-sungguh. Ada hubungan di Departemen Pertempuran Utara. Ayahku. Dahulu pernah makan bersama Jenderal Jiang. Bersama-sama makan. Baru mendapatkan tiket ini. Tiket konferensi Kowon. Ini adalah kamu, si kecil manis. Tidak akan pernah bisa menyamai dalam hidup ini. Siapa ayahmu? Mengapa saya tidak mengenal? Kakek, kamu siapa lagi? Aku sedang membicarakan ayahku. Tentang urusan Jenderal Jiang. Ada apa denganmu? Sial. Jenderal Jiang. Saya juga mengetahuinya. Kamu mengenal. Mengenal kamu. Kamu, si kecil manis yang mengumpulkan barang bekas. Kamu bisa mengenal Jenderal Jiang. Bersihkan mulutmu. Sayang kecil. Kamu masih ingin mengganggu aku? Keluarga Luo kami. Asetnya mencapai ratusan miliar. Di kota Jiang, dia sangat berpengaruh. Kalau kamu berani menyentuhku sedikit pun, aku akan membuatmu mati tanpa tempat untuk dikubur. Cepat pergi. Kamu, orang itu. Kenapa aku harus membeli mobil? Hahaha. Kakek, kamu membawa kartu bus yang usang. Kamu pura-pura apa di sini? Di sini mobil-mobil mewah senilai jutaan. Cepat pergi dari sini. Kakek, berhentilah sekarang. Kita harus realistis. Bawa kartu ban yang asli. Astaga, aku terburu-buru keluar. Aku lupa membawa kartu naga kebanggaanku. Aku lupa membawa kartu. Saya akan meminta seseorang mengirim uang nanti. Boleh aku melihat mobilnya dulu? Kamu yang hanya mengumpulkan sampah. Masih berani melihat mobil? Cepat pergi dari sini. Hei, Mener Fang. Kalau dia bilang dia datang untuk membeli mobil, biarkan dia masuk dan melihat mobilnya. Aku ingin melihat, mobil mana yang bisa kamu beli? Berani bertaruh? Mobil di sini setidaknya bernilai jutaan. Kita tidak mampu membelinya. Jika tidak mampu membeli satu mobil pun, si kakek ini harus tunduk dan berlutut. Ambil bumper depan mobil baruku. Baiklah, sepakat. Jika mobil yang kita beli lebih mahal dari yang kamu beli, kamu tidak mendengarnya. Mobil di sini setidaknya bernilai jutaan. Kita tidak mampu membelinya. Tenang saja. Akan ada seseorang segera akan mengirimkan uang kepada kita. Saya juga punya syarat. Jika kita mampu membelinya. Dan jika mobil yang kita beli lebih mahal dari yang kamu beli, kamu harus berlutut dan berteriak 3 kali. Doakan cucu dan menantuku. Semoga bahagia selama 100 tahun. Apakah kalian mendengar? Ya, ini milikmu. Barusan mengatakan, ingin bersaing dengan saya siapa yang membeli mobil lebih mahal. Baiklah, aku dibandingkan denganmu. Luo Xiao, kamu baik-baik saja kan? Pergi. Kamu yang lucu. Berani kau memukulku? Kakek, aku hanya ingin menakut-nakuti dia. Mengapa kau benar-benar memukulnya? Cucu kesayanganku diintimidasi. Aku sebagai kakek tentu harus membantu menyelesaikan masalah. Luyu, bisakah kamu mengontrol kakekmu? Keluarga Luo ini berada di Jiangcheng. Adalah keluarga terhormat. Bahkan keluarga Kuo kami pun harus melihat ekspresi mereka untuk bertindak. Dia bahkan memukul Luo Xiao. Apakah kamu ingin membunuh kami? Kamu yang imut. Tidak ada pendidikan keluarga sedikit pun. Jelas sekali. Orang tuamu tidak mengajarmu etika. Hari ini ayahku akan membantu mengajarimu. Apakah ada masalah? Baiklah, kalian. Hari ini kalian sudah mati. Siapa itu?
Tunggu, Luo Hao. Kejadian hari ini, aku meminta maaf atas nama Luyu dan kakek. Meminta maaf padamu. Maafkan mereka. Ya, Luo Xiao. Tidak perlu bertengkar dengan orang tua ini. Jika berita ini tersebar, mereka akan mengatakan bahwa kamu menyakiti yang lemah. Selain itu, akan merusak reputasimu. Baiklah, aku tidak akan bertengkar denganmu. Cepat, usir dua sampah ini dari sini. Sedangkan kamu, tinggallah malam ini. Makan malam dan minum bersamaku. Sebagai syarat untuk memaafkan mereka. Kita bersama. Hahaha, baiklah. Aku tidak keberatan. Bersama-sama. Siapa itu? Tarik mereka keluar. Kenapa? Saya datang untuk membeli mobil. Kakek, ibuku juga tidak memberitahuku. Kau sudah pikun. Pergi. Aku sangat sadar. Nakal. Cepatlah membantuku memilih. Membeli mobil mana yang cocok untuk mengumpulkan botol. Cepatlah. Kakek. Masih, keluarga Luyu ini. Satu orang lebih suka berbohong daripada yang lain. Jika kau benar-benar menikahinya, bagaimana nanti? Luo Hao sangat cepat sekarang. Mengganggu Luyu. Kakek Luyu ingin berbohong untuk membuktikan diri. Juga tidak apa-apa. Iya, ada alasan untuk bual-bual. Hanya saja mereka berdua kalah sebentar. Saya harus menjilat bemper depan mobil Luo Hao. Mobil ini bagus. Luo Xiao, Anda benar-benar memiliki selera yang bagus. Ini adalah mobil sport baru yang baru datang. Sekarang hanya 8 juta. Apa? 8 juta? Apakah 8 juta itu banyak? Itu saja. Mobil yang kau pilih. Mobil ini terlalu mencolok. Tidak pantas dengan identitas kita. Tapi menurutku, malah cocok untukmu. Kamu. Mobil ini bagus. Ini bukan yang nilainya 20 juta seperti di berita. Satu-satunya di dunia. Apakah Raja Pembunuh Dewa? Apa? 20 juta. Melihatmu seperti ini, mungkin belum pernah mendengarnya. Apakah Raja Pembunuh Dewa? Diperintahkan langsung oleh Kaisar untuk merayakan Jenderal Jiang, memimpin pasukan perang wilayah utara untuk mengalahkan suku asing, mengambil kembali tanah besar Xia kita. Mobil itu dibangun, mulai dari dalam hingga luar mobil. Yang paling berharga digunakan. 20 juta masih dianggap sepele. Yang terpenting adalah, orang yang membeli mobil ini harus melewati pemeriksaan latar belakang. Hanya keturunan 3 generasi. Semua memiliki leluhur yang merupakan pahlawan setia. Dan memiliki penghargaan militer tingkat 1. Baru bisa membeli. Ya, kalau bukan karena saya, Luo Xiao, saat pemeriksaan latar belakang, kurang 1 penghargaan militer tingkat 1. Mobil ini sudah menjadi milik saya, Luo Xiao. Sejak lama. Mendengarnya, mobil ini sepertinya dibuat khusus untuk saya. Luyu, dengarkan apa yang kakekmu katakan. Jangan bicara soal 20 juta. Prestasi militer tingkat ini meliputi seluruh Dacia. Hanya dimiliki oleh kurang dari 20 orang. Kakekmu dia hanya seorang pemulung. Bagaimana mungkin? Kakek, Okon, jangan ribut. Jangan bicara soal membeli mobil ini. Kita bahkan tidak bisa memandangnya. Kakek masih bisa menipumu. Tenang saja. Jika kakek tidak memenuhi syarat untuk membeli mobil ini, tidak ada yang memenuhi syarat untuk membeli di seluruh Dacia. Pujian berlebihan. Seseorang akan datang. Tangkap mereka keluar. Luyu, kamu merusak Raja Pembunuh. Dia mendorong saya. Jangan menghina orang. Aku mendorongmu. Siapa yang melihat? Kamu merusak Raja Pembunuh. Apakah kamu tahu konsekuensinya? Bukankah hanya 20 juta? Saya akan memberikan kompensasi. Apakah kamu pikir ini hanya masalah 20 juta? Pemimpin negara secara pribadi mengawasi pembuatan mobil yang dibuat untuk Jenderal Jiang Lao. Jika bukan karena Jenderal Jiang Lao tidak suka mengemudi, mobil ini sama sekali tidak mungkin beredar di pasar. Pemimpin negara pernah memberi perintah kepada Jiu Yo. Kita harus menemukan layak untuk pemilik baru yang sesuai identitasnya. Tidak boleh ada kesalahan. Mobil ini rusak karena kecelakaan. Bos harus tahu. Kita semua akan mati. Hanya sedikit kerusakan. Saya punya cara. Apa yang bisa kamu lakukan? Mobil ini menggunakan bahan terbaik kelas dunia. Kau pikir sekadar mengecat cukup? Itu saja sudah cukup? Menir Fang, coba saya lihat. Lebih baik tangkap mereka segera. Bawa mereka ke bos. Minta maaf dengan mati. Tangkap mereka. Tunggu. Sudah sampai pada titik ini. Jika kakek mengatakan dia punya cara, lebih baik biarkan dia mencoba. Kakek, kau benar-benar punya cara. Kakek tidak akan menipumu. Hari ini aku akan membiarkanmu mencoba. Jika kau tidak bisa memperbaikinya, kau akan mati hari ini. Adik kecil, pinjam barangmu sebentar. Kau gila, Luyu. Jika kakekmu sakit, tinggalkan dia di rumah. Jangan biarkan dia keluar. Merusak mobil Raja Pembunuh. Apakah kau ingin membunuh kami? Kakek, aku akan menelepon seseorang untuk mengantarkannya. Lagi pula mobil ini sudah kubeli. Warna mobil ini. Kamu sedang apa? Bagus juga untuk menggantinya. Aku pikir kamu benar-benar gila. Belum lagi bicara soal kelayakanmu. Membeli mobil ini. Hanya bicara soal 2 miliar ini. Kamu mampu bayar?
Bukankah hanya 2 miliar? Aku akan menelepon seseorang untuk mengantarkannya ke sini. Halo, ayah. Segera kirimkan 2 miliar kepadaku. Hanya 2 miliar ini. Apa perlu kau telepon aku? Aku akan meminta seseorang untuk mengantarkannya kepadamu. Ayah, bukankah kamu pergi menemui Xiao Yu? Kamu butuh 2 miliar untuk apa? Aku membawa Xiao Yu ke dealer mobil 4S untuk membeli mobil. Apa? Ayah, aku tidak menyuruhmu berpura-pura menjadi pria tua pengumpul barang bekas. Bagaimana bisa kau membawanya untuk membeli mobil 2 miliar? Dengan begitu identitas kita sebagai orang terkaya akan terbongkar semua. Aku tidak bisa mengurus semuanya. Ada anak kecil yang tidak tahu diri bertaruh denganku. Hari ini mobil ini harus kubeli. Kamu tidak mau memberikan? Jangan cari orang lain untukku. Ayah, ayah. Hai Laulu. Tidak baik. Ayah bawa Xiao Yu ke toko 4S untuk membeli mobil. Identitas kita akan segera terbongkar. Apa? Gadis menjengkelkan ini bahkan tidak mau memberikan 20 juta. Kakek, bukannya kamu menelepon dan meminta orang itu mengirim 20 juta untukmu? Menelepon rumah sakit jiwa? Atau menelepon penjual uang kematian? Kakek, berhenti bual-bual berlebihan. Ada masalah, kita sekeluarga bersama-sama tanggung. Tidak perlu mati-matian demi harga diri. Jangan terburu-buru Jangan terburu-buru. Tidak bisa menunggu 10 menit. Seseorang akan mengirim 20 juta. Wakil Jenderal, kali ini pertemuan Kowon. Bisakah Anda menyerahkan acara ini kepada keluarga Luo kami? Memang suatu kehormatan bagi keluarga Luo kami. Jangan mengecewakan kepercayaanku padamu. Jika berhasil, pasti akan sukses. Jika gagal, ya, benar. Jenderal, dalam 10 menit, panggil orang. Kirim 20 juta ke toko 4S untukku. Apakah? Letnan Ye, apakah ini telepon Jenderal Jiang? Bisakah Anda membawa saya bertemu dengan Jenderal Jiang? Saya akrab dengan kota Jiang. Ada apa? Saya juga bisa membantu. Tunggu sampai bertemu dengan Jenderal tua. Jangan bicara sembarangan. Menyebabkan masalah. Ya, benar. Kakek, saya ingin melihat. Siapa yang akan memberi Anda 2 juta ini? Mari kita tunggu dan lihat. Sudah 10 menit. Kakek, di mana orang yang Anda telepon? Seseorang akan datang. Tidak. Ayah, Xiao Yu. Orang tua. Ayah, Xiao Yu. Apakah kalian baik-baik saja? Begitu kami menerima teleponmu, kami langsung datang. Ya, dokter sudah mengatakan, kamu ini pikun. Sudah sangat parah. Biarkan kamu merawat dirimu dengan baik di rumah. Kenapa kamu berlari-lari sembarangan? Ah, benar-benar pikun. Apa itu pikun? Anda menderita penyakit Alzheimer. Ah, Meneer. Maaf ya. Lihatlah ayahku. Sudah pikun selama puluhan tahun. Mobil ini, kami tidak akan membelinya. Ayah, Xiao Yu. Mari kita pulang. Tunggu. Kamu pikir ini tempat apa? Kamu mau datang, datang saja. Mau pergi, pergi saja. Mobil ini rusak karena ditabrak. Tidak ada 20 juta. Tidak seorang pun boleh pergi. Ayah, ibu, kakek tadi menelepon. Katanya ada yang mengirim 20 juta kepadanya. Aduh, anakku. Kamu juga percaya omongan kakekmu ini? Orang ini menderita penyakit pikun. Dia selalu berbicara kacau. Beberapa waktu yang lalu, dia bahkan bilang kepada orang lain bahwa dia adalah orang terkaya di dunia. Kamu memang sudah menjadi orang terkaya di dunia. Lihatlah, lagi-lagi, aku hanya akan mengatakannya. Seorang kakek pengumpul barang bekas masih bersumpah dengan yakin bisa mengeluarkan 20 juta. Ternyata, dia menderita penyakit pikun. Ternyata masih ada kakek yang pikun. Masih, apa yang saya katakan? Untungnya kita menemukan ini cepat. Kalau tidak, kamu akan terlambat menikahinya. Aku rasa kita sebaiknya pergi. King Yu. Paman Bibi, saya punya teman yang berprofesi sebagai dokter. Bagaimana kalau kita minta dia memeriksa kakek? Siapa tahu bisa sembuh. Baik, terima kasih. Sangat bagus. Masih, terima kasih. Apalagi yang harus kita syukuri? Masih, sampah ini sudah seperti ini. Kamu masih membantunya. Tidak peduli seperti apa Luyu. Keluarganya seperti apa. Saya akan selalu bersamanya. Karena aku menyukainya. Itu karena dirinya. Kamu seumur hidup ini tidak akan bisa menandinginya. Baik, baik. Meneer Fang. Keluarga ini menghancurkan raja pembunuh. Masih tidak bisa membayar. Segera tangkap mereka. Tunggu hukuman dari tuan negara. Ada orang. Tangkap mereka. 20 juta sudah dikirim. 20 juta sudah dikirim. Letnan Ye. Bagaimana mereka datang? Jangan biarkan dia. Jangan sampai mengungkapkan identitas kita. Ayah, kenapa kamu di sini? Aku datang untuk membeli mobil. Luyu ini dan kakeknya menghancurkan raja pembunuh. Aku menunggu untuk melihat kehebohan. Apa? Raja pembunuh telah dihancurkan. Saya melakukannya. Kamu Shuo. Kamu datang terlambat. Kamu harus bertanggung jawab. Akan. Letnan Ye. Ayah mertuaku sedang bingung sebentar. Dia tidak bermaksud. Tolong maafkan dia. Ya, benar. Kita pasti akan bekerja keras.
berusaha untuk mengganti kerugian kecil. Sepertinya keluarga ini lagi bermain cosplay. Aku akan tetap bekerja sama dengan mereka. Letnan Ye, Anda harus menangani ini dengan adil. Janganlah terlalu lembut hati. Tangkap mereka. Kamu, Shuo. Jangan ikut-ikutan kacau. Jangan lupa. Siapa tuanmu? Kamu hal yang lama. Berani mengancam Letnan Ye. Lihatlah bagaimana aku akan menghukummu. Siapa yang memberimu keberanian? Ayah, Letnan Ye ini. Mengapa dia masih membantu orang tua ini? Pasti Letnan Ye. Lihatlah dia adalah seorang pasien. Jangan berurusan dengannya. Letnan Ye, saya melihat Anda baik hati. Melihat usianya yang sudah tua. Dan tidak ingin menuntutnya. Namun, Raja Pembunuh Tuhan rusak. Kejahatan ini pasti harus ditanggung oleh seseorang. Karena sudah tua. Tidak tahan menghadapi hukuman penjara. Jadi biarlah aku pergi. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa? Tentu saja untuk membawa si kecil ini. Tangkap dan minta maaf kepada tuan negara. Ada orang. Aku ingin melihat siapa yang berani bergerak. Kakek tidak apa-apa. Kamu sudah tua. Aku akan mendekam penjara untukmu. Ayah. Maaf. Jaga baik-baik kakek. Anak durhaka. Tidak bisa menemani Anda sampai akhir hayat. Ini, pertunjukan kita. Apakah kita berlebihan dalam pertunjukan ini? Menurutku juga agak berlebihan. Xiao Yu, cepat bangun. Bangun, bangun. Tidak sia-sia dia adalah keturunan keluarga Jiang. Dia punya integritas. Kamu berdua, Xiao Yu, selama bertahun-tahun, menderita begitu banyak di luar sana. Kalian bahkan menyembunyikan identitas kalian. Apakah kalian masih dianggap sebagai orang tua? Menyembunyikan identitas. Ayah, kamu diam. Hari ini aku harus memberitahu kebenaran. Beritahu Xiao Yu. Xiao Yu, sebenarnya kakekmu. Aku bukanlah pengemis barang bekas. Ah, identitas asliku adalah. Identitas asliku adalah. Jangan bicara. Lu Yu, kakekmu sekarang sudah mulai menyangkal. Identitasnya sebagai pengemis barang bekas. Ini jelas-jelas gejala demensia pada usia lanjut. Gejala tahap akhir. Penyakitnya sangat serius. Kalau begitu aku akan melakukannya sekarang. Telepon teman dokterku. Mintalah dia untuk memeriksa kakek. Menantu perempuan tidak perlu. Sepertinya Anda tidak akan percaya apapun. Ini, HMPH. Kamu masih berani memanggil nama Letnan Jenderal Ye. Bukankah kamu bilang seseorang menginginkannya? Memberimu 20 juta. Di mana orang-orangnya? Di mana uangnya? Ye Shuo, kenapa kamu masih bengong? Belum memberikan 20 juta padaku. Bawa ke sini. Kakek tua. Letnan Ye membawa 20 juta. Untuk memberikan uang kepada Jenderal Jiang. Seberapa berbudi luhur dan mampukah Anda? Untuk meminta Letnan Ye memberikanmu uang. Ayah, demensia pada usia lanjut. Pikiranmu rusak. Ini bisa dimengerti. Kamu Shuo. Aku memerintahkanmu dengan perintah militer tertinggi. Dalam 3 detik, bawa 20 juta padaku sekarang juga. 3. Datanglah. Bawa 20 juta ke sini. Ini, kakek, apa yang terjadi? Ini benar-benar 20 juta. Si kakek ini, bagaimana bisa Letnan Ye memberinya uang? Tidak seharusnya. Letnan Ye ini, seharusnya memberikan uang kepada Jenderal Jiang. Apakah dia? Kamu, Shuo. Beritahu mereka siapa saya. Wewewewewewewewewe. Sudah selesai. Sekarang identitas kita akan terbongkar. Jika anak tahu, kita selalu menyembunyikannya. Dia pasti akan memutuskan hubungan dengan kita. Verifikasi kualifikasi tidak lolos. Hahaha. Kakek ini, kamu tidak punya uang, tidak punya kekuasaan, tidak pernah memberikan kontribusi pada negara. Dengan apa kamu bisa lolos dari pemeriksaan kualifikasi? Bermimpi besar apa? Bahkan rumahku, karena satu penghargaan militer tingkat 1, tidak bisa lolos dari pemeriksaan kualifikasi. Hanya kamu, seorang yang rendah hati, masih bermimpi. Benar-benar tidak tahu diri. Tidak seharusnya. Mesin kalian ini rusak ya. Kakek, biarkan saja. Kamu sangat hebat. Kamu yang terbaik. Kita pulang. Ah, ya, kakek. Kita pulang. Aku akan memasak untukmu. Anda juga berpikir, apakah kakek sudah pikun? Hari ini aku harus menunjukkan bukti kepada kalian. Ye Shuo, kamu bicara. Apa yang sedang terjadi? Jenderal, Anda lupa. Identitas Anda adalah rahasia utama Daxia. Jadi data pribadimu. Semuanya telah disegel. Oh, ayolah. Kalau kamu tidak bilang, aku benar-benar lupa. Halo, buka segel data pribadi saya. Segel telah dibuka. Cucu, menantu, kali ini kalian harus benar-benar memperhatikan. Identitas aslinya adalah Komandan Pertama Huaxia, Jenderal Jiang. Letnan Ye, maksudmu, dia adalah Dewa Perang Daxia. Dewa Perang Daxia, Jenderal Jiang. Ini,
Ini tidak mungkin. Dia hanyalah seorang tua pengembara. Bagaimana mungkin dia menjadi jenderal? Ayah, ibu, kakek adalah Jenderal Jiang. Apa yang terjadi? Apakah kalian selalu membohongiku? Sebenarnya, kakekmu. Dia hanyalah seorang tua pengembara yang mengais-ngais. Tapi Wakili jelas-jelas mengatakan, sebenarnya, kakekmu dulu membantu Wakili dengan sedikit bantuan. Wakili sebenarnya baik pada orang lain. Jadi dia melihat kakekmu mengalami demensia. Jadi ikutilah saja dia. Lihatlah ini. Lagi-lagi memberinya uang. Lagi-lagi berpura-pura bersamanya. Aku sudah bilang, kakek Luyu kalau jadi jenderal, kita di dinasti Dacia akan hancur. Ternyata berpura-pura bersamanya. Saya berkata kepada Luyu, si kakek ini mengalami demensia. Bawa dia ke rumah sakit jiwa saja. Jangan sakit-sakitan di sini. Aku sudah bilang, aku tidak mengalami demensia. Mobil ini harus kubeli. Kakek tua, kamu masih ingin membeli Raja Pembunuh? Meskipun Wakil Ye bersedia berpura-pura bersamamu, mengirimkan 20 juta untukmu, tapi 3 generasi leluhurmu tidak ada yang menjadi pahlawan atau jenderal. Ditambah kamu tidak memiliki penghargaan militer tingkat 1. Pemeriksaan latar belakang ini, kamu juga tidak akan lulus. Mobil ini tetap tidak bisa kamu beli. Bagaimana kamu tahu saya tidak bisa lulus? Baiklah, kakek tua. Aku rasa kamu tidak akan melihat peti mati. Tidak menangis, kan? Baiklah. Mari, di sini bisa mengenali identitas. Punya kemampuan. Coba saja. Hei. Buka mata kalian lebar-lebar. Lihat dengan jelas. Verifikasi kualifikasi lolos. Hei. Aku tidak salah dengar, kan? Dia benar-benar lolos verifikasi kualifikasi. Bagaimana kakekmu bisa lolos verifikasi? Ini tidak mungkin. 3 generasi leluhur adalah pahlawan. Dan memiliki penghargaan militer tingkat 1. Kakek ini, dia memenuhi syarat yang mana? 3 generasi leluhur keluarga Jiang adalah jenderal. Semua memberikan kontribusi besar untuk Daxia. Sangat mengejutkan, kan? Ayah, ibu, mengapa saya tidak pernah mendengar? Kita masih keluarga bangsawan. Itu semua sudah lama. Iya. Sekarang keadaan keluarga sudah menurun. Tetapi, di sini masih ada satu lagi. Persyaratan penghargaan militer tingkat. Aku ingat ini sepertinya harus dimiliki oleh orang itu sendiri. Dan persyaratannya sangat ketat. Sepertinya ada orang yang memiliki penghargaan militer tingkat 1 di Daxia. Belum sampai 20 orang. Ya, kakek. Bagaimana kamu mendapatkan penghargaan militer tingkat ini? Hanya berdasarkan pekerjaan mengumpulkan barang bekas seperti dia. Bagaimana mungkin dia memiliki penghargaan militer tingkat 1? Pasti mesinnya rusak. Apakah sulit untuk mendapatkan penghargaan militer tingkat 1? Xiao Yu, sebenarnya kakekmu juga merupakan anggota Departemen Militer Wilayah Utara. Identitas sebenarnya saya adalah tentara logistik. Sebenarnya, kakekmu adalah seorang tentara logistik. Tentara logistik. Ya, Xiao Yu, kakekmu pernah menjadi tentara. Hanya sebagai seorang tentara logistik. Tentara logistik juga bisa mendapatkan penghargaan militer tingkat 1. Haha, benar. Xiao Yu, saat kakekmu di militer dulu, masakan yang dia buat sangat enak. Terutama nasi goreng telur itu. Jenderal tua itu sangat suka makan. Jadi, ketika dia senang, dia memberikan penghargaan militer tingkat 1 pada kakekmu. Haha, siapa yang akan kamu ajak berdebat? Hahaha. Setelah semua itu, penghargaan militer tingkat 1 didapat dengan cara ini. Terlalu sombong. Oh begitu. Hanya seorang koki yang memasak. Hahaha. Kalau aku jadi kamu, aku malu untuk mengatakannya. Seorang yang mengurus logistik, sekarang jadi pengumpul barang bekas. Berakhir seperti ini. Kamu masih berani keluar dan bertemu orang. Hahaha. Bodoh. Tutup mulutmu. Letnan Ye. Aku. Baik itu prajurit logistik, atau prajurit yang bertempur di medan. Semua itu untuk dinasti Xia. Pahlawan yang memberikan kontribusi. Termasuk orang sepertimu, yang bahkan belum pernah menyentuh senjata. Bisa dihina. Letnan Ye, aku tak berani lagi. Aku tidak akan melakukannya lagi. Datanglah. Tarik mereka berdua ke bawah. 500 tamparan. Biar semua tahu. Kewibawaan Departemen Perang Wilayah Utara tidak boleh dihina. Letnan Ye, aku salah. Maafkan aku. Letnan Ye. Letnan Ye. Aku bukan prajurit logistik. Kakek, jangan anggap aku sebagai prajurit logistik. Kakek, prajurit logistik sudah cukup hebat. Ya, kakek, bisa bergabung dengan Departemen Militer Utara. Untuk berdinas di Daxia. Sudah membuat banyak orang kagum. Benar, saya kagum pada kakek. Kalau ada waktu, saya pasti mencoba masakan Anda. Aku bukan. Sungguh. Oke ayah. Ayo, kita pulang sekarang. Ayo pergi. Pulanglah. Luyu, setelah membuat kita seperti ini, ayah pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan mereka lepas begitu saja. Halo, Bai Tianlin, ingin mempertahankan pesanan senilai 1 miliar untuk keluarga Anda. Lakukan seperti yang saya katakan. Aku sudah sampai. Baiklah, aku pergi. Tunggu sebentar.
Apa yang sedang kamu lakukan? Ayah, kamu masih berani memanggilku ayah. Saya akan membalas Anda. Bagaimana kamu bisa membuat Luo Xiao marah? Tuan Luo baru saja menelepon. Mengatakan ingin menghentikan kerjasama senilai 1 miliar dengan keluarga saya. Kerjasama senilai 1 miliar. Kejadian hari ini. Jelas sekali itu kesalahan mereka sendiri. Jangan banyak omong. Besok kau akan menikah dengan baik-baik ke keluarga Luo. Paman, bukankah kamu berjanji padaku? Apakah kamu sudah bersamaku? Ah, jijik. Aku hanya melihat. Karena tiket konvensi Kowon. Aku memberi sedikit belas kasihan. Biarkan kamu dan putri saya menemukan perasaan jatuh cinta. Sekarang perasaannya sudah hampir sama. Cepatlah pergi. Kau pikir, benarkah bisa cocok dengan keluargaku? Memang begitulah. Kau tinggalkan pria kaya seperti Luo Jia. Harus mencari pekerja angkut kelas bawah seperti ini. Meskipun kau tidak memikirkan dirimu sendiri. Juga harus memikirkan ayahmu. Memikirkan keluarga Bai. Aku yang mengatur cinta sendiri. Bukan urusan kalian untuk berkomentar. Kau, benar. Dia sudah memilih untuk bersamaku. Saya akan mencoba yang terbaik. Memberinya kehidupan terbaik. Aku memberimu kesempatan. Selama kau bisa membantuku mendapatkan kontrak 1 miliar dengan grup Wan Hui. Saya setuju kalian berdua bersama. Kontrak 1 miliar. Keluarga Bai sudah berusaha sekuat tenaga. Baru saja meminta bantuan keluarga Luo untuk membantu saya. Grup Hiwan Hui menandatangani kontrak kerjasama senilai 1 miliar ini. Sekarang keluarga Luo sebagai perantara harus menyerah. Jika kamu bisa membantu saya menandatangani kontrak senilai 1 miliar ini, nanti urusan kalian berdua. Saya tidak akan berkata lebih banyak. Ayah, bukankah kamu sengaja menyulitkan Luyu? Grup Wan Hui adalah konglomerat terkaya di Dacia. Kontrak mereka, keluarga terkemuka di kota Jiang. Bahkan sulit untuk mendapatkannya. Apalagi Luyu. Dia sendirian. Saya tidak peduli. Jika dia tidak punya kemampuan ini, mengapa dia bisa menjadi menantu keluarga Bai saya? Nah, ini adalah proposal dari keluarga Bai kami. Semoga sukses. Tetaplah menunggu saya, Luyu. Tetaplah pulang. Wow, ini adalah grup Wan Hui. Benar-benar layak menjadi konglomerat terkaya di dunia. Mengapa kedua orang itu begitu mirip dengan orang tua saya? Ayah, ibu. Direktur Lu, Tuan Lu, lift sudah datang. Kamu sedang apa? Mengapa saya juga merasa mendengar? Suara anakmu di mana? Kamu masih bicara tentangku? Ayo pergi. Luangkan waktu untuk memeriksanya. Periksa telingamu. Usir dia untukku. Lutong, anak-anak, Lutong, lihatlah kerjasamaku. Kamu sedang apa? Bawa dia keluar untukku. Pergilah sekarang juga. Berhenti. Hei, Lin. Dia adalah temanku. Siapa yang memerintahkan kalian untuk bertindak seperti itu padanya? Lin, aku tidak tahu dia adalah temanmu. Baiklah, saya akan menanganinya di sini. Kamu pergi saja. Oh, iya. Terima kasih padamu, teman. Sepertinya kita tidak saling kenal. Kamu lupa, 3 hari yang lalu kamu membantuku. Tolong, putriku sakit. Siapa yang bisa membantu mengantarkannya ke rumah sakit? Aku datang. Berikan padaku. Kemudian, kamu juga pergi tanpa meninggalkan kontak. Aku terus mencarimu. Tak terduga, bertemu denganmu di sini. Oh ya, kamu datang ke grup Wan Hui. Apakah ada yang salah? Oh, aku datang untuk berbicara tentang kerjasama dengan Lutong. Tidak ada janji temu. Kamu mungkin tidak akan bisa bertemu dengannya. Ah, tapi kamu adalah pahlawan penyelamat bagi putriku. Aku pasti akan membantumu dengan urusan ini. Kamu punya cara. Ikut aku. Ayah, ibu, ada apa? Aku kayaknya mendengar suara anak laki-laki. Tidak mungkin. Salah dengar. Ayo pergi. Sudahlah. Kenapa orang tua saya ada di Wan Hui Group? Pasti aku salah lihat. Hei, untuk apa? Halo kakak penjaga keamanan. Aku datang untuk berbicara dengan direktur Lu tentang kerjasama. Berbicara tentang kerjasama. Ah, kamu. Ah, apakah kamu punya janji? Janji. Pindai kode untuk membuat janji. Pergi sana. Jangan bikin kacau di sini. Cepat pergi. Direktur Lu tidak bisa ditemui sembarangan. Mas penjaga keamanan, tolong saya saja. Biarkan aku masuk. Jika kerjasama ini tidak berhasil, maka istriku akan pergi dengan orang lain. Ya. Bukan urusanku. Cepat pergi dari sini. Maaf mengganggu direktur Lu. Kita berdua tidak akan mendapat hasil yang baik. Tadi yang masuk itu direktur Lu kan? Hei, Tuan Lu. Kamu lihat aku. Ludong. Tadi aku membawamu masuk dari pintu belakang. Jalan ini adalah jalan yang harus dilalui Ludong setiap hari. Tapi, apakah bisa bertemu dengan Ludong? Tergantung pada keberuntunganmu. Hei, kamu membawaku masuk dari pintu belakang. Tidak ada pengaruh bagimu. Tidak apa-apa. Asalkan saatnya tiba. Jangan mengkhianatiku. Tenang saja, Luyu.
Kamu yang imut ini. Bagaimana kamu bisa masuk ke perusahaan Wan Hui? Ayah, kamu tidak melihatnya. Pasti ada hubungan dengan wanita ini di sisinya. Mereka punya hubungan. Dia membawanya diam-diam. Masuk. Lu Yu, kamu mengenal mereka? Mengenal. Atau musuh bebuyutan? Kita dalam masalah besar sekarang. Lin Qin Yu. Kamu seorang manajer kecil. Aku bilang, Lin, manajer. Wan Hui begitu ketat dalam pengelolaannya. Tidak ada yang boleh masuk tanpa janji. Kamu sebagai seorang manajer kecil, malah membawa seorang imut masuk ke sini. Jika Ludong mengetahui ini, menurutmu, apa? Kamu akan berakhir bagaimana? Aku, ada apa? Datang padaku. Tidak ada hubungannya dengan dia. Kamu yang imut, belum layak bagiku untuk bertindak. Kamu juga tidak ingin kebenaran terungkap. Dipecat saja. Aku tidak ingin. Maka habiskan waktu bersamaku dengan baik. Lu Yu, cepat lari. Lari. Biarkan saya melihat kemana Anda lari. Di depan keluarga Luo kami. Di wilayah grup Wan Hui. Kamu berani bertindak sembrono seperti ini. Nah, hari ini kamu sudah pasti mati. Manajer Wang. Seseorang membuat masalah dalam grup Wan Hui. Bahkan dengan maksud jahat melukai orang. Kamu segera bawa orang ke sini. Tangkap dia untukku. Kepala keamanan segera datang. Lu Yu, cepat pergi. Aku bertahan di sini. Tidak bisa. Masalah ini karena aku. Tidak boleh melibatkanmu. Nanti ketika bertemu dengan direktur Lu, aku akan menjelaskannya sendiri kepadanya. Baiklah. Aku lihat hari ini kamu tidak akan menangis sebelum melihat peti mati. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan merayu dengan berlutut hari ini. Siapa yang membuat keributan di perusahaan saya? Wan Hui? Itu anak kecil itu. Dia benar-benar masuk ke gedung Wan Hui tanpa izin. Tidak baik. Saya memberinya kesempatan untuk memperbaiki diri. Segera tangkap dia. Baru saja menerima pemberitahuan dari Departemen Keamanan. Berani masuk ke gedung Wan Hui tanpa izin. Datang ke Wan Hui untuk berbicara bisnis. Bawa dia ke sini sekarang. Jangan keluar, agar tidak terjadi bahaya. Hei, ini tidak baik. Direktur Lu, Nyonya, baru saja menerima pemberitahuan dari Departemen Keamanan. Katanya dari dalam perusahaan, orang asing telah masuk. Tolong tinggal di ruang rapat. Jangan keluar, agar tidak terjadi bahaya. Baiklah, saya mengerti. Apa ini? Ada apa? Departemen Keamanan. Barusan dikirimkan ke saya. Tangkapan layar pemantauan penangkapan orang asing. Direktur Lu, Nyonya, lihatlah. Apa kau tidak punya malu, Luo Hao? Apa yang salah denganku? Hei, ini adalah kesempatan bagi dia untuk memperbaiki diri. Kesempatan untuk memperbaiki diri. Aku beritahu kamu, hari ini keluarga Luo kami datang ke Wan Hui untuk berbicara bisnis. Begitu kerjasama tercapai, keluarga Luo kami, ini adalah grup Wan Hui, mitra terdekat. Ketika waktunya tiba, saya di depan direktur Lu. Cukup dengan satu laporan. Dia tidak akan bisa bertahan di kota Jiangcheng. Tolonglah, jangan biarkan direktur Lu memecat saya. Saya masih punya anak yang harus diurus. Ada anak? Baguslah, aku suka ini. Istri yang pernah melahirkan. Ayo pergi. Ayo temani aku ke toilet. Layani saya dengan baik. Waktu berharga. Saya harus pergi menemui direktur Lu nanti. Ayo pergi. Tidak, saya tidak akan pergi. Saya sudah punya anak. Luo, tolong maafkan saya. Kamu masih pura-pura sombong padaku. Anak. Nah, berani kau pukul anakku? Kamu tahu, ini adalah wilayah grup Wan Hui. Hari ini, jangan berharap bisa keluar pintu ini hidup-hidup. Berani sekali memperlakukan anakku seperti ini. Ah, tunggu. Kamu mau apa? Aku akan pergi mendukung anakku. Bagaimana ini bisa terjadi? Kalau kamu pergi, identitas kita akan terbongkar. Jika anak tahu, kita adalah orang terkaya di dunia. Dan di depannya, saya akan berperan sebagai pekerja konstruksi lagi. Kamu akan berperan sebagai pengurus jalan lagi. Dengan kemarahannya, hubungan kita akan putus dengannya. Bagaimana kita harus menangani ini? Dia adalah anak kandung kita. Sudah, saya punya rencana. Nakal, cepatlah bicara. Masuk ke dalam grup Wan Hui. Untuk tujuan apa? Saya di sini untuk menemui direktur Lu. Saya datang untuk berbicara tentang kerjasama. Saya sudah membawa proposal tersebut. Nakal, kamu pikir kamu bisa berbisnis dengan lalu? Apakah kamu layak? Nakal, saya akan memberi satu nasihat. Orang seperti kamu yang dari kelas bawah, masih ingin bertemu dengan lalu. Di mata direktur Lu, kamu bahkan tidak sebanding dengan semut. Lebih baik kembali ke rumah dan bekerja keras. Bawa dia ke ruang interogasi untuk diinterogasi. Saya membawa orang ke sini. Lepaskan dia. Lin, atasan. Aku akan melaporkan urusanmu kepada Pak Lu. Nanti, HMPH, akan saya hitung dengan perlahan. Bawa dia pergi. Saya ingin bertemu dengan Pak Lu. Cukup bertemu sekali saja. Hahaha. Kamu, sebagai anak kelas bawah seperti itu. Sepanjang hidupmu, kamu tidak pantas bertemu dengan Laulu. Hahaha, bawa dia pergi. Bawa dia pergi. Berhenti. Lu Yu, kamu terlalu ceroboh. Bagaimana bisa kau bahkan tidak bisa menahan proposal? Semuanya tidak bisa kau pegang dengan baik. Kamu, memang benar kamu sampah. Tuan Lu, karena proposal ini sudah kotor. Tidak bisa lagi diperlihatkan kepada Tuan Lu, agar tidak mengotori tangan direktur Lu dan Nyonya Lu.
Sekarang giliran Anda untuk menyela di sini. Apakah kau tidak menghargai kita? Tidak berani. Nyonya, aku terlalu banyak bicara. Yo Yan, bawa juga proposalnya. Ya. Keluarga Luo Anda. Karena begitu yakin, maka mari kita lihat. Apakah ini rencana keluarga Luo Anda? Ayah, apakah kamu benar-benar yakin? Ya, rencana kita ini. Saya telah mencari ahli untuk melakukan penelitian dan diskusi. Proyek ini hanya milik keluarga Luo kami. Berani mengganggu anakku. Lihat bagaimana aku akan mengajar kalian hari ini. Tidak ada kreativitas sama sekali. Tuan Lu, ini, apa ini? Barang sekelas ini, kamu juga bisa membawanya untuk saya lihat. Kamu telah menghina perusahaan kami. Dianggap sebagai apa? Berhenti. Ribut-ribut seperti apa ini? Menerio, ini adalah, kamu buta mata. Ini Direktur Lu dan Nyonya Lu. Tuan Lu, Nyonya Lu, tidak mengenal orang besar. Mohon maaf, Ayah. Ini Direktur Lu dan Nyonya Lu. Mengapa mengenakan topeng? Apakah ada sesuatu yang disembunyikan? Diam. Kamu ingin mati? Tuan Lu dan Nyonya Lu bersiap untuk menghadiri pesta kostum. Itulah mengapa mengenakan topeng. Ini Direktur Lu dan Nyonya Lu. Terlihat, mengapa ada perasaan yang akrab? Anak muda, apakah kamu yang ingin bertemu denganku? Tuan Lu, halo. Saya memiliki sebuah kerjasama. Ingin berbicara denganmu. Ini adalah buku perencanaan saya. Tuan Lu, dia hanya seorang pekerja biasa. Tidak ada rencana yang bisa dipertontonkan. Lebih baik lihat proposal kami. Kami adalah grup Wan Hui. Selalu mengutamakan kemampuan, bukan latar belakang. Siapa yang menulis proposal dengan baik? Hak kerjasama senilai 1 miliar ini akan diberikan kepada siapa? Yo Yan, kumpulkan semua proposal kerjasama mereka. Ya, hei. Bukan, Pak Lu. Apakah Anda salah paham? Buku rencana dari anak ini. Bahkan hurufnya pun tidak jelas, kan? Bagaimana? Apakah Anda meragukan pandangan saya? Meskipun tulisannya tidak jelas. Tapi dari kata-kata ini, kita bisa melihat, ini benar-benar tak tertandingi. Rencana yang paling brilian. Lihatlah, benarkan? Aku lihat. Astaga, ini benar-benar yang terbaik yang pernah kulihat. Rencana terbaik yang pernah ada di dunia ini. Bagaimana bisa ada? Ide yang sangat cerdik. Hahaha, suka tertawa. Benar-benar menakjubkan. Benar-benar menghibur. Ayah, bisakah kamu melihat dengan jelas apa yang tertulis di sini? Mengapa saya sama sekali tidak bisa melihat dengan jelas? Bahkan dengan penglihatan 5-0 saya juga tidak bisa melihat. Anak muda, rencana kamu sangat bagus. Saya sangat puas. Kerjasama senilai 1 miliar ini, aku serahkan padamu. Serius? Terima kasih, Nyonya Lu. Sangat bagus. Lu Yu, selamat kepada Anda. Pak Lu, bisakah Anda memberi kami kesempatan lagi? Mari kita ubah lagi. Tidak perlu. Kamu membawa rencana ini untuk mengelabui saya. Benar-benar tidak menghargai. Kami tidak dianggap serius oleh grup Wan Hui. Jika begitu, apakah masih perlu kerjasama? Datanglah. Usir mereka. Bawa pergi. Pak Lu, kita benar-benar bisa mengubahnya. Pak Lu, Lutong, Pak Lu, dan kamu. Kamu adalah kepala bagian SDM. Lin Qingyue. Pak Lu itu. Nona Lin juga ingin membantuku. Baru saja membiarkan saya masuk. Jangan salahkan dia. Apakah saya mengatakan menyalahkan dia? Saya tidak hanya tidak menyalahkan dia. Saya juga harus berterima kasih padanya. Terima kasih telah membiarkannya masuk. Baru saja membuat saya melihat rencana yang begitu sempurna. Hahaha. Mulai besok, kamu adalah direktur SDM. Terima kasih, Pak Lu. Karena urusan kita hampir selesai. Juga harus pergi ke pesta kostum ini. Ayo pergi. Pak Lu, saya tidak bermaksud tidak menghormati. Jadi, kamu membawa rencana ini ke sini. Apakah kamu bilang kamu bodoh? Pak Lu, saya bodoh. Saya tidak berguna. Rencana tidak memenuhi keinginan Anda. Tapi saya memang tidak bermaksud tidak sopan. Baiklah, sayang. Jangan sama sekali berurusan dengan orang-orang ini. Lihatlah, bukankah masih ada kontrak di sana? Bukan. Kamu tertawa apa? Rencana kita yang begitu bagus ini tidak bisa diterima oleh Pak Lu. Hanya rencana kamu itu mungkin akan membuat Pak Lu marah. Marah besar. Nanti kamu tidak akan punya tempat untuk mati. Sudah selesai. Buku rencana ini bahkan sudah dihias dengan huruf. Apa yang kamu lihat dengan jelas? Sekarang saya tidak akan benar-benar dalam masalah, kan? Ini adalah yang terbaik yang pernah saya lihat. Solusi paling sempurna. Ini benar-benar bagus. Saya bersedia. Kalian berdua bisa menikah kapan saja. Ayo. Ayo pergi. Kembali dan beritahu ayah dan ibu. Sayang, kamu tidak akan benar-benar menikahkan dia dengan pekerja pindahan itu, kan? Sudah menikah. Bisa bercerai lagi. Pertama, dapatkan pesanan 1 miliar ini. Baru bicara setelah berhasil. Sayang, kamu cerdas. Menikah? Ya, orang tua. Orang tua Eri sudah setuju. Aku melihat kalender. 3 hari kemudian adalah hari baik menurut kalender Cina.
sangat cocok untuk menikah. Baiklah, anak laki-laki kita akan segera menikah dan mandiri. Hahaha, Paman Bibi, aku sudah memikirkannya. Tidak perlu mahar dan rumah. Makan malam pernikahan. Cukup cari restoran biasa saja. Tidak perlu terlalu mahal. Ah, bagaimana bisa begitu? Menikah dengan keluarga kami. Itu pasti. Harus menikah dengan Gemerlap. Anak, tidak boleh membuatmu menderita sedikit pun. Tentang hal pernikahan ini, biarkan kami yang mengurus pernikahan ini. Kalian bercinta denganmu. Jangan khawatir. Hahaha. Ayah, baiklah. Orang tuamu sudah tahu. Kalian segera pergi kencan. Pergi kencan. Pergilah, Paman Bibi. Baiklah, kita pergi. Ah, baik-baik. Pergi. Tuan Lu, anak laki-laki kita hampir menikah. Kita masih harus terus merahasiakannya. Bagaimana mungkin? Itu anak kandung kita. Kita telah berhutang padanya selama bertahun-tahun. Pernikahan ini harus diadakan. Meriah, mewah, barulah bagus hahaha. Maksudmu? Akhirnya menunggu hari ini. Saatnya memberitahu anak kita identitas sebenarnya kita. Nyonya baik-baik saja kan? Tidak apa-apa. Ayo pergi. Tuan Lu, Nyonya Lu, selamat jalan. Mengapa Lu belum pulang? Kamu tidak benar-benar berpikir dia bisa mendapatkan pesanan 1 miliar dengan Tuan Lu. Aku khawatir dengan anak ini. Bahkan tidak bisa masuk ke pintu gerbang grup Wan Hui. Memang, kontrak itu pasti diambil oleh keluarga Luo. Menurutku, lebih baik kamu menikahi Luo Xiao dengan baik. Tetap. Aku mendapatkan pesanan 1 miliar. Apa? Kamu benar-benar mendapatkan pesanan 1 miliar ini? Lu Yu, bagaimana kamu bisa melakukannya? Hei, ceritanya panjang. Paman, Bibi, karena aku mendapatkan pesanan 1 miliar. Maka sesuai kesepakatan, haruskah kamu memenuhi permintaanku? Persyaratan apa? Aku ingin menikahi Ran. Apa? Menikah? Bagaimana? Tidak mau. Jadi pesanan 1 miliar ini. Masih. Aku di sini untuk menjemputmu. Haha. Begitu banyak mobil. Harus menghabiskan berapa banyak uang. Uang itu tidak penting. Yang penting adalah setiap mobil ini. Semuanya adalah koleksi langka bernilai puluhan juta. Tidak punya koneksi. Tidak bisa meminjam sama sekali. Luyu. Begitu banyak mobil. Semua disewakan olehmu. Dipinjam oleh ayahku. Begitu banyak mobil langka. Semua dipinjam oleh ayahmu. Mobil langka. Sangat mahal ya. Keluarga ini miskin. Bisa meminjam mobil sebagus ini. Bukankah itu barang palsu? Kalau palsu, apa masalahnya? Asal itu Luyu. Aku akan menerimanya meskipun dia datang dengan sepeda. Saya bersedia melakukan keduanya. Ayo pergi. Sayang, lihatlah putrimu yang baik. Berbicara padaku seperti itu. Jangan marah sayang. Meskipun mobilnya palsu. Tapi nanti, lihatlah kelas hotel itu. Pasti akan terbongkar. Nanti saat itu, aku bilang saja hotel ini terlalu rendah standarnya. Tidak pantas dengan status keluarga bayi saya. Pernikahan ini dibatalkan. Aku pergi. Ini bukan istana langit naga. Ayah, ibu, waktu pernikahan hampir tiba. Mobil yang disewa belum datang? Anak, Lu, jangan terburu-buru. Akan segera tiba. Ya, jangan terburu-buru. Haha, ayah, ibu, kalian tidak lupa menyewa, kan? Jika kalian tidak punya uang untuk menyewa mobil, saya bisa mengerti. Atau paling tidak, aku akan naik sepeda bersama untuk menjemput Iran. Xiao Yu, lihatlah, dia sudah datang. Aku pergi. Rolls Royce. Mobil mewah seperti ini adalah yang kalian sewa. Ayahmu punya seorang teman. Dia memiliki perusahaan rental mobil. Dipinjamkan kepada kita. Ayah. Tentu saja kamu. Sudahlah, nakal. Cepat naik mobil. Pergi menjemput Iran. Di mana ibumu dan aku? Aku akan menunggumu di hotel. Baiklah. Hahaha. Lihatlah betapa senangnya anakmu. Ayo pergi. Lihatlah Hemerlu. Selamat datang, Nyonya. Yang paling mewah di Jiangcheng. Hotel 8 bintang sudah disewa seluruhnya. Persiapan pernikahan Tuan sudah siap. Hari ini benar-benar hari yang membawa kebahagiaan ganda. Pertama, putraku menikah. Kedua, kita bisa memberitahunya tentang identitas sebenarnya kita. Ayo pergi. Pergi ke hotel. Sialan, Luyu. Waktu yang baik hampir berakhir. Dia bahkan belum datang menjemput pengantin wanita. Apakah Luyu tidak punya uang untuk menyewa mobil pengantin? Dia datang dengan berjalan kaki, kan? Hahaha. Cukup.
Karena waktu yang baik sudah berlalu. Tapi dia masih belum datang sampai sekarang. Jadi, pernikahan ini, jangan menikah. Ayah, kamu semua pergi. Mobil pengantin sudah datang. Ayahku cukup dapat diandalkan. Memesan hotel ini. Ini cukup sesuai dengan ekspektasi. Ini bukan hanya sekedar sesuai ekspektasi. Hotel Tianlong adalah hotel bintang 8 terbaik di Daxia. Biaya per orang di atas 1 juta. Apa? Biaya per orang 1 juta. Luyu, apakah kamu yakin ini tempatnya? Aku ingat posisi yang dikirimkan ayahku padaku. Ya, ini. Aku akan meneleponnya dan bertanya padanya. Ayah, aku sudah sampai di tempat ini. Istana Tianlonghan. Kamu yakin posisinya tidak salah? Kamu masuk dulu. Aku akan pergi bersama ibumu untuk mengganti pakaian. Akan segera sampai. Ayah, halo. Ayahku bilang sepertinya inilah. Bagaimana kalau kita masuk dulu untuk melihat-lihat? Ayah orang ini, bukankah dia seorang pekerja migran? Bagaimana bisa di Istana Han Tianlong mengadakan pernikahan? Apakah ada identitas yang tidak kita ketahui? Suami, apa yang kamu pikirkan? Aku dengar, di Istana Han Tianlong ada beberapa ruangan. Ayah si kecil imut ini adalah, mungkin mengenal beberapa petugas keamanan. Di ruangan terkecil di istana ini, hanya meletakkan beberapa meja secara sembarangan. Mari kita lihat keluarga ini. Bagaimana bisa menyamar? Selamat datang. Apakah Anda sudah memesan? Sudah. Ayahku bilang, telah memesan sebuah ruangan di hotel Anda. Boleh saya tahu nama Anda? Luyu. Anda adalah Tuan Luyu Lu. Bagaimana? Apakah si kecil ini tidak memesan di sini? Bukan. Tuan Lu sudah memesan di tempat kami sejak lama. Kami sudah menunggu lama. Perhatikan setiap departemen. Apa? 00075. Silakan ikuti saya. Ayo. Apakah kamu salah paham? Inilah yang Anda pesan hari ini. Ruang Tianzi nomor 1. Tianzi nomor 1. Ruang Tianzi nomor 1. Tianzi nomor 1. Itu adalah ruang pesta yang paling mahal. Katanya biaya ruang VIP mencapai 8.888 juta. Apakah ayahku yang membayar? 00075. Bukan. Maaf. Apakah Anda salah mengerti? Tidak salah. Untuk pemesanan Anda hari ini, kami telah mengunci seluruh hotel. Lebih dari 8.000 staf hotel. Kami siap melayani Anda sepenuh hati. Ini bukan. Pasti ayahku yang salah. Saya tidak bisa membayar 80 juta ini. Saya juga tidak mampu membayar. Biaya ruang VIP 8.888 juta. Seseorang sudah membayar. Oh, sudah dibayar. Apakah ayahku yang membayar? Ah, Kak Lin, kenapa kamu di sini? Hari ini adalah pernikahan putra Tuan Lu. Saya datang untuk membantu persiapan pernikahan. Putra Direktur Lu juga menikah di sini. Ayah Luyu memesan ruangan ini untuknya. Tuan Lu memesan untuk putranya. Juga ruangan ini. Masih ada kebetulan seperti ini. Ruangan ini memang dipesan oleh Tuan Lu. Orang yang membuat reservasi juga bernama Luyu. Tuan, tadi Anda bilang namanya juga Luyu. Jadi Anda bukanlah pewaris Wang Hui Group, anak Tuan Lu? Dia hanyalah seorang pekerja konstruksi. Ayahnya seorang buruh tani. Bagaimana mungkin terkait dengan Tuan Lu? Apa bedanya? Begitu rupanya. Nama yang lucu. Dia memiliki nama yang sama dengan putra Direktur Lu. Aku pikir orang tuamu sangat hebat. Bisa memesan ruangan ini. Tapi itu hanya kesalahpahaman. Luyu, lebih baik segera telepon pamannya. Di mana hotel yang dia pesan? Oh ya. Ayah, kita datang ke sini hari ini. Apakah benar-benar berguna? Aku dengar, Tuan Lu menemukan anak kandungnya yang hilang bertahun-tahun. Anak kandung, hari ini, harus di sini, mengadakan pernikahan untuk anaknya. Aku baru saja susah payah mendapatkan undangan. Hari ini, kesempatan bagus bagi kita untuk menunjukkan kesetiaan dan memperbaiki kesalahan. Kesempatan bagus untuk memperbaiki kesalahan dengan prestasi. Ayah, lihatlah, bukankah itu si kecil yang imut, Luyu? Benda imut ini, dia yang membuat kita malu di depan Tuan Lu. Hari ini, dia masih berani datang ke sini. Ayo pergi. Mengapa ayahku tidak mengangkat telepon? Luyu, ayahmu benar-benar tidak dapat diandalkan. Hari ini adalah hari pernikahan. Hari pernikahan. Apakah kamu membiarkannya berdiri di sini? Berdiri saja? Aku, Luyu, sudah beberapa hari tidak bertemu. Mengapa kamu masih seperti ini? Luo Hao, mengapa kamu di sini? Tentu saja kami datang untuk menghadiri pernikahan tuan muda keluarga Lu. Tentangmu, kamu tahu betapa pentingnya Istana Tianlonghan sebagai tempat ini. Apakah ini tempat yang pantas bagimu? Ya, hari ini, kamu bilang, kamu tidak memilihku, tapi memilih si kecil yang seperti itu. Sekarang, bahkan tidak bisa memesan uang pesta yang layak. Bagaimana kalau begini? Pecat dia dan bersamaku. Bersamaku. Nanti, saya di hotel ini. Pesan ruangan. Kita akan menikah hari ini. Ah, jijik. Luo Hao, kamu bahkan tidak sebanding dengan satu jari kaki Luyu. Kamu bahkan tidak sebanding dengan jari kaki. Kenapa aku harus menikahi kamu? Apakah kamu gila? Luo Xiao tidak memandang rendah padamu. Kamu berani menolaknya. Hari ini, kamu akan menikah dengan gadis kecil ini. Jangan menikah. Pergilah menikah dengan keluarga Luo dengan baik. Cabul. Kontrak 1 miliar itu. Tapi Luyu yang membantumu mendapatkannya. Lebih baik bercanda. Kontrak itu sekarang sudah di rumahku sendiri. Itu milik keluarga Bai sendiri. Apa hubungannya dengan dia? Pada saat itu jelas-jelas Luyu membantu menyelesaikan kerjasama. Tutup mulutmu.
Apa yang harus dilakukan? Berhenti. Apakah kamu sengaja melindungi orang ini? Benar. Lu Yu adalah laki-lakiku. Saya tidak hanya akan melindunginya, tetapi saya juga akan memutuskan hubungan dengan keluarga saya. Memutuskan hubungan. Kamu. Katakan lagi. Masih. Ayahmu juga melakukan ini untuk kebaikanmu. Mengapa kamu begitu marah padanya? Untuk kebaikanku. Untuk kebaikanku, bisa karena satu kontrak. Jual aku ke keluarga Luo saja. Untuk kebaikanku. Seorang pria yang bisa mempermalukanku di depan umum. Mengabaikan harga diri saya. Ayah yang egois dan mementingkan diri sendiri seperti ini. Tidak masalah jika saya tidak menginginkannya. Mulai sekarang, aku dan keluarga Bai tidak ada hubungan lagi. Aku ingin melihat kamu meninggalkan keluarga Bai, mengikuti sampah ini. Akhirnya akan menjadi seperti apa? Tetap, kamu tidak perlu karena aku memutus hubungan dengan keluarga. Tidak masalah, aku percaya padamu dan percaya pada diriku sendiri. Selama kita berdua berusaha bersama, pasti akan memiliki kehidupan yang lebih baik. Aku pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk membuatmu memiliki kehidupan terbaik. Sudahlah, siapa bilang kamu adalah sahabatku? Terlepas dari keputusanmu, aku selalu mendukungmu. Baiklah, kalian tidak menghargai aku, kan? Kalian masih diam saja melakukan apa? Cepat, buang dia keluar. Direktur Lin, ini dikirim oleh Direktur Lu. Foto Lu Xiao akan digunakan untuk pernikahan nanti. Ini. Luo Hao, ada apa? Datang padaku. Kamu marah pada seorang wanita. Apa yang bisa dihitung sebagai keahlian? Terakhir kali, itu wanita itu, di depan Direktur Lu, bermain musik bersama kamu. Membuat urusan keluarga Luo saya tidak terselesaikan. Hutang ini, saya belum menghitungnya. Hari ini tepat, hitung akun lama dan baru bersama-sama. Setiap orang, seperti yang diketahui semua orang. Hari ini, dia adalah putra dari Emer dan Mrs. Lu. Hari pernikahan Lu Xiao. Tapi tukang angkut ini, malah mengenakan pakaian pernikahan. Berpura-pura besar, ingin mencuri perhatian Lu Xiao. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita harus menanggapi? Seorang tukang angkut, berani mencuri perhatian Lu Xiao. Benar-benar tidak tahu diri. Lepaskan pakaiannya. Buang dia keluar. Kalian terlalu berlebihan. Meskipun Lu Yu tidak punya apa-apa, Lu Xiao kaya. Kalian tidak bisa sembarangan mencabut pakaiannya. Dia hanyalah seorang miskin dari lapisan bawah. Jika dia adalah anjing, maka dia harus telanjang. Ayah, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Lu Yu, dia laki-lakiku. Kamu mempermalukannya di depan umum. Apakah kamu tidak peduli dengan wajah putri kamu? Bukankah mereka belum menikah? Kamu adalah pria sejati. Itu adalah Luo Xiao. Seseorang akan datang. Lepaskan pakaian orang ini untukku. Buang dia keluar. Hahaha. Semua orang sudah melihat kan? Orang tua lucu ini bahkan tidak berani mengangkat telepon. Mengapa orang tua saya tidak mengangkat telepon? Cobalah menelepon kakek. Kakek pasti tahu. Baiklah, baiklah. Nak, jangan berpura-pura. Kakekmu itu tidak tahu di mana dia mengumpulkan barang bekas. Gen orang miskin. Begitulah kehinaan. Semakin miskin, semakin ingin mendapatkan sesuatu yang tidak bisa didapat. Hal-hal yang tidak bisa didapat. Nak, dia tikus. Saya harus jongkok di selokan. Jangan terus-terusan berpikir untuk bangkit. Baiklah, Direktur Lu dan Nyonya Lu akan segera tiba. Cepat, buang dia keluar, agar tidak kotor mata Tuan Lu dan Nyonya Lu. Lu Yu. Masih, setelah hari ini berlalu, keluarga Luo saya memiliki hubungan dengan Direktur Lu. Kita akan menikah. Cepat, kamu adalah wanitaku. Sialan, lepaskan dia. Nakal, masih tidak menyerah, ya. Hari ini aku akan membuatmu tahu. Kamu orang miskin seperti ini. Perbedaan antara kita. Pukul dia. Berhenti. Semua berhenti. Apakah kalian tahu siapa dia? Hanya seorang miskin kelas bawah. Siapa lagi? Barusan LDNG mengirimkan seseorang. Foto El Xiao. Buka mata kalian dan lihatlah. Dia sebenarnya siapa? Bagaimana penampilan El Xiao? Sama persis dengan anak ini. Ya, apakah mataku bermasalah? Bagaimana penampilan El Xiao ini? Mirip sekali denganku. Kamu tidak salah lihat. Memang sangat mirip. Apa yang terjadi? Elye dan El Xiao mirip persis. Tidak mungkin. Elye ini adalah El Xiao, kan? Apakah kalian bodoh? Si kecil yang lucu ini. Ayahnya seorang pekerja tani. Ibunya seorang pembantu kebersihan jalanan. Bagaimana mungkin dia menjadi El Xiao? Pasti dia. Untuk memberikan pembenaran pada orang ini, sengaja menggunakan foto palsu. Dia mengatakan itu adalah Tuan Lu. Foto ini dikirim oleh orang yang diutus oleh Tuan Lu. Kamu benar-benar mengatakan itu palsu. Apakah kamu sedang meragukan Tuan Lu? Baiklah, kamu benar-benar ingin mengatakan orang ini adalah Tuan Lu. Baiklah, kamu. Sekarang telepon orang tuamu. Aku ingin melihat. Orang tuamu. Apakah benar-benar Tuan Lu dan Nyonya Lu? Kalian mencari mati. Anak, apakah kamu baik-baik saja? Ayah, ibu, Lu Yu. Ayah, ibu MU. Akhirnya datang. Hari ini, terlihat cukup berpenampilan manusiawi. Apa gunanya terlihat bagus? Masih tidak bisa menyembunyikan aura miskin di tubuhnya. Apakah kalian tahu? Orang ini Tuan Lu dari grup Wan Hui. Dan Nyonya Lu. Hahaha. Yang, dari mana asalmu? Membawa orang tua ini ke sini. Datang ke sini untuk berakting.
Kamu pikir hanya karena namanya Lu, dia adalah Tuan Lu? Aku lebih baik menjadi Kaisar Langit. Hahaha. Kakek, kamu berani menyamar sebagai Tuan Lu. Tunggu sebentar. Direktur Lu dan istrinya ada di sini. Kalian tidak akan punya tempat untuk dikubur hidup-hidup. Ayah, ibu, cepatlah pergi. Anak kedua, jangan khawatir. Hari ini ayah akan mendukungmu. Yang kau maksud adalah itu. Kalian bisa apa dengan mengganggu mereka? Pak Lu, tidak perlu banyak bicara dengan mereka. Aku akan segera menelepon ayahku sekarang. Biar dia yang menanganinya. Ayahmu, yang kau maksud adalah itu. Mengendarai becak untuk mengumpulkan barang bekas. Apakah kau ingin memanggilnya? Mengendarai becak ke sini untuk menyerangku. Hahaha. Saya harap Anda akan melakukannya. Masih bisa tertawa seperti sekarang. Ayah, keluarga Luo mengganggu sekolah dasar. Saya ingin membiarkan keluarga Luo sekarang menghilang dari dunia ini, segera menghilang dari hadapanku. Berani mengganggu cucuku. Mobilisasi semua kekuatan, menyerang keluarga Luo dengan sepenuh tenaga. Ya. Seseorang yang membersihkan, masih ingin membuat kami, keluarga Luo, menghilang dari sini. Hahaha. Ayah, ibu, apa identitas Anda? Kakekku siapa? Bagaimana aku bisa tidak tahu? Sampai pada titik ini, kita jangan pura-pura kuat lagi. Anak, apakah ibu pernah menipu kamu sejak kecil? Tidak pernah. Jadi, apakah kamu percaya pada ibu? Percaya. Baiklah. Jadi, sekarang kita tunggu saja. Tunggu sampai keluarga Luo menghilang dari dunia ini. Tetap, kamu sudah mendengarnya kan? Lu Yu dan keluarganya semua bodoh. Lebih baik kamu menikahi Luo Xiao dengan baik-baik. Aku sudah bilang, saya hanya akan menikah dengan Lu Yu. Paman Bibi, selagi Lu Song belum datang, kalian cepat pergi. Serahkan padaku di sini. Ya, kalau tidak segera pergi. Kalau Lu Dong sudah datang, kalian tidak akan bisa pergi. Kalian tidak perlu khawatir. Seperti mereka, orang yang berpikiran pendek, hanya bisa bicara dan berangan-angan. Di dunia ini, tidak seorang pun bisa melukai kita. Hahaha. Mulutnya besar sekali. Maksudmu, membuat keluarga Luo kita segera menghilang. Bukankah keluarga Luo kita sekarang baik-baik saja? Hahaha. Halo. Maaf, Tuan Luo. Grup Luosi diserang oleh rudal. Grup Roche sudah selesai. Apa? Ada apa dengan ayah? Kelompok Luo kami diserang oleh senjata militer. Semuanya hancur. Apa? Apakah benar-benar perbuatan kalian? Tangkap aku saja. Biarkanlah orang tuaku pergi. Anak, jangan takut. Jika ada yang berani hari ini, berani menyentuh satu jari kami, dia akan mati. Masih mengganggu kalian. Harus mati. Aku beritahu kamu. Hari ini aku akan membuat seluruh keluargamu berlutut memohon belas kasihan. Kamu membawaku juga. Tidak bisa berbuat apa-apa. Serang aku. Ayah, cepat hentikan mereka. Berhenti. Hanya dengan mengirim mereka ke atas. Jenderal Jiang Lao hanya akan memaafkan kita. Baiklah. Hari ini keluarga Luo kalian tidak akan memiliki tempat pemakaman. Masih berani bicara seperti itu di sini. Hari ini aku akan membuatmu tahu. Siapa yang mempunyai keputusan akhir di Jiangcheng? Seranglah dia. Hati-hati. Anak, Lu Yu, kamu. Baiklah, anak melindungi ayah. Benarkan, beritahu kamu. Hari ini kalian semua akan mati. Kaulah yang pantas mati. Cucu. Kalian yang membuat kakek melakukan itu. Tentu saja bukan mereka. Orang-orang yang menyerang keluarga Luo kami. Dia adalah orang dari Departemen Perang Wilayah Utara. Apa? Departemen Perang Wilayah Utara. Ayah. Bagaimana kita bisa menyakiti hati orang dari Departemen Perang Wilayah Utara? Komandan Departemen Perang Wilayah Utara, Jenderal Jiang. Dia adalah ayah Nyonya Lu kita hari ini. Tetapi di pernikahan cucu lelaki tirinya menjadi seperti ini. Dia sudah tahu. Bisa tidak marah? Jadi begitulah. Semua salahmu. Kalau bukan karena kamu, kejadian ini tidak akan seperti ini. Semuanya, kejadian hari ini, semua karena orang ini menyebabkan keributan di pernikahan Lu Xiao. Mengakibatkan Jenderal Jiang marah. Marah kepada keluarga Luo saya. Mungkin semua yang hadir tidak bisa terhindar. Melanggar Departemen Perang Wilayah Utara. Itu lebih buruk daripada mati. Jadi sekarang apa yang harus kita lakukan? Saya mengusulkan. Tangkap semua anggota keluarga ini. Saya setuju. Cepat tangkap mereka untuk saya. Tangkap mereka, tangkap mereka, tangkap mereka. Cucu, kakek, hari ini benar-benar ramai. Disiplin Lu Yulu. Bahkan kakekmu pun datang. Bagaimana? Mengenakan pakaian seperti itu. Datang ke sini untuk menyisihkan makanan. Berani berbicara kasar kepada Jenderal Jiang tidak sopan. Apa? Letnan Ye. Kamu bilang dia adalah Jenderal Jiang. Apakah kamu salah? Aku, Ye Shuo, mengikuti Jenderal. Hidup dalam peperangan. Bertempur di medan perang selama puluhan tahun. Aku bisa salah. Lu Yu, kakekmu, ternyata adalah penakluk Daxia. Seorang jenderal besar bintang 7 yang terhormat. Kakek, ternyata kamu adalah Jenderal Jiang. Aku sudah bilang. Seharusnya sudah lama kita ungkapkan identitas kita. Beritahu Xiao Yu. Sekarang sudah baik. Biarkan Xiao Yu menderita begitu banyak. Dibully oleh sekelompok sampah ini. Kakekku adalah Jenderal Jiang. Jadi kamu adalah putri jenderal. Nyonya Lu dari Wan Hui Group. Jadi ayahku adalah
Benar. Ayahku adalah Ketua Dewan Direktur Luhui Group. Pekerja migran itu. Ternyata itu adalah Luhui Group, Pak Lu. Sudahlah. Jangan bicara terlalu banyak dulu. Sekarang saatnya untuk membiarkan mereka yang mengganggu cucuku. Semua akan membayar harganya. Jenderal Jiang. Aku salah. Pergi. Jenderal Jiang. Aku pikir sampah itu. Oh tidak, Lu Yu. Kalau aku tahu, kau akan membunuhku. Aku juga tidak berani menyusahkannya. Sialan. Masih belum berlutut dan meminta maaf pada Lu Xiao. Lu Yu, tidak. Tuan Lu, saya salah. Aku salah lihat. Beri aku istirahat. Menurutku kalian tidak salah. Anda takut. Kalau bukan karena Lu Xiao, apakah aku akan diganggu mati olehmu hari ini? Kakek, aku dengar tentang Departemen Perang Wilayah Utara. Rekrutmen. Merekrut orang. Ide bagus. Maka bawa mereka berdua ke sana. Jadikan mereka kambing hitam di Departemen Perang Wilayah Utara. Saya tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi, Jenderal. Bawa pergi. Lu Yu. Aku salah. Lu Yu, tolong ampuni aku. Lu Yu. Saya tidak akan pergi, Jenderal. Adapun kamu, Jenderal Jiang, tolong maafkan. Sebenarnya, aku selalu mendukung. Masih bersama Lu Yu. Semua itu karena Luo Hao memaksa. Tolong bantu kami memohon belas kasihan. Kita akhirnya adalah mertua kamu. Hai kakek. Ya. Mereka akhirnya adalah mertua saya. Ini terlalu berlebihan. Tidak boleh terlalu berlebihan. Benarkah? Lu Yu, apa maksudmu? Kamu memperlakukan putri kalian seperti anak sendiri. Kamu memperlakukannya seperti barang yang dijual beli. Apakah Anda masih layak menjadi orang tua? Yiran, cepat bantu kami memohon belas kasihan. Aku sudah bilang. Aku sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Bai. Mulai sekarang, aku bukan lagi putrimu. Baiklah, jika sudah tidak ada hubungan, maka bawa mereka keluar. Jangan ganggu pernikahan besar anakku. Tunggu. Mereka akhirnya juga pernah merawat Yiran. Benarkah? Yiran, hari ini juga resmi menjadi menantu perempuan keluarga Lu. Dengan begitu, hari ini aku akan memberikan kalian hadiah besar. Maukah kalian menerimanya? Ya, hadiah besar yang kuberikan hari ini adalah kebangkrutan keluarga Bai. Apa, kebangkrutan? Diam, orang murahan. Semua karena keserakahanmu. Ingin segalanya. Sekarang sudah baik. Nyonya Lu Donglu. Aku memohon padamu. Jangan sampai aku bangkrut sendiri. Bawa dia pergi. Jangan sampai bangkrut sendiri. Jangan sampai keluarga Bai bangkrut. Ayah. Saya tidak menyangka pada kalian. Benar-benar orang terkaya di dunia. Anak, ayah dan ibu telah menipumu. Kamu tidak akan marah padaku kan? Ayah dan ibu juga takut kamu tidak bisa menerimanya sekarang. Tidak sengaja menyembunyikan darimu hal-hal sebelumnya. Aku tidak akan berdebat denganmu lagi. Kalian menjamin tidak ada masalah. Jangan sembunyikan dariku lagi. Ayah berjanji padamu tidak akan menyembunyikan apapun darimu lagi. Ibu juga berjanji padamu. Hahaha. Baiklah, kalau begitu aku akan memaafkanmu. Lanjutkan pernikahan.